Beragam aktivitas manusia menyebabkan peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca atau GRK di atmosfer bumi. Sifat gas rumah kaca yang mengikat panas, sehingga jika konsentrasi gas-gas tersebut di atmosfer mengalami peningkatan, maka panas matahari yang terperangkap di atmosfer menjadi lebih banyak. United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC menetapkan 6 jenis gas rumah kaca yang dihasilkan oleh tindakan manusia, yaitu karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, nitrooksida atau N2O, hydrofluorocarbons atau HFCS, perfluorocarbons atau PFCS, dan sulfur hexafluoride atau SF6. Peningkatan temperatur rata-rata bumi yang lebih tinggi akan menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang akan mengakibatkan perubahan faktor-faktor iklim seperti curah hujan, penguapan, dan temperatur. Jejak karbon sendiri adalah jumlah karbon atau gas emisi yang dihasilkan dari berbagai kegiatan atau aktivitas manusia pada kurun waktu tertentu. Contoh jejak karbon adalah ketika kita mengendarai mobil atau motor yang berbahan bakar bensin atau solar dari satu tempat ke tempat lain, maka aktivitas ini akan menghasilkan emisi CO2 dalam jumlah tertentu. Misalnya, perjalanan sejauh 1 km akan menghasilkan emisi sebanyak 200 gram CO2. Maka 200 gram CO2 ini adalah jejak karbon yang dihasilkan saat kita berkendara. Jejak karbon dapat dihitung dengan karbon kalkulator. Pengukuran jejak karbon bertujuan untuk mengetahui besaran emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari gaya hidup dan konsumsi langsung terhadap barang dan jasa oleh individu atau kelompok. Dalam menghitung jejak karbon, kita dapat mengunjungi website https://offset.climatenaturalnow.org atau kita dapat mengunjungi beberapa website lain yang bisa secara otomatis mengkalkulasi jejak emisi karbon yang telah kita hasilkan. Setelah kita memasuki halaman dari Climate Neutral Now, maka akan muncul page seperti berikut. Untuk menghitung atau mengkalkulasikan karbon emisi yang telah kita hasilkan, kita mengeklik bagian ini, Calculate your carbon dioxide emissions. Maka akan muncul page seperti berikut. Yang pertama yang perlu kita isi adalah mengenai household. About your household. Number of people in the household. Di sini diisi berapa jumlah orang yang tinggal di rumah. Di sini jumlah orang yang tinggal di rumah ada 4 orang, yaitu ayah, ibu, saya, dan adik saya. Lalu country of residence di sini diisi negara, yaitu negara Indonesia. Kemudian size of house, jadi di sini ukuran rumah. Kita kira-kira aja, ini sebagai contoh, hanya sebagai contoh pengukurannya. Kita anggap 35 meter persegi. Lalu type of house. Di sini ada beberapa tipe rumah. Yang pertama detached. Detached ini adalah tipe rumah yang berjarak antara satu dengan yang lain. Terus ada juga semi-detached. Semi-detached ini contohnya seperti rumah-rumah perumahan yang mereka couple, rumah couple. Lalu ada juga attached single family home dan juga flat. Kalau flat ini seperti yang kita tahu seperti apartemen. Karena saya tinggal di perumahan dengan tipe rumah couple, maka saya isi adalah semi-detached. Lalu kemudian energy consumption. Di sini kita harus mengisi electricity consumption. Kita anggap kira-kira 100 kilowatt
per bulan, di mana konsumsi listrik sendiri dapat kita lihat dari meteran listrik yang ada di rumah. Lalu di sini, from a clean energy source, seberapa persen kita menggunakan energi bersih. Karena di rumah belum menggunakan energi bersih, jadi saya isi 0%. Lalu heating energy source, di sini kita di Indonesia tidak menggunakan pemanas atau penghangat, biasanya menggunakan heating energy source ini negara-negara yang ada di daerah Eropa. Jika sudah terisi semua, kita pencet next. Lalu selanjutnya adalah yang perlu kita isi transport. How do you get around? Bagaimana cara kamu berkeliling atau pergi bepergian? Di sini intercity train atau kereta api antar kota, saya tidak pernah menggunakannya. Subway, intercity bus, city bus, tram, sama bike or walk. Di sini saya hampir tidak pernah menggunakannya, mungkin hanya sepeda atau jalan kaki, itu pun mungkin hanya kisaran 1 atau 2 kilometer saja. Kita anggap ya 1 kilometer, mungkin jalan ke warung atau ke tempat tetangga yang dekat. Lalu do you use a car? Di sini mobil digunakan, pertama kita pilih dulu jenis mobilnya, elektrik, hybrid, diesel, atau gasolin. Di sini mobil saya tipe diesel. Lalu annual mileage per kilometer, karena mobil digunakan mungkin hanya untuk membeli galon atau gas, jadi perkiraan digunakan hanya sekitar mungkin 2 kilo. Lalu untuk average consumption kita anggap aja mungkin, ini saya kurang tahu ya, jadi kita anggap aja 5 liter. Mohon maaf kalau salah. Selanjutnya adalah motor. Di sini motor kita isi juga jenisnya, gasolin. Lalu di sini motor lebih sering digunakan karena ayah juga bekerja menggunakan motor, jadi kira-kira penggunaan motor itu bisa mencapai 30 km per minggu ya. Per minggu, di sini per minggu, per week. Dengan konsumsi mungkin sekitar, anggap saja 7 liter. Saya lagi mohon maaf kalau salah. Lalu selanjutnya ada private flight per year for all household member. Jadi di sini keluarga tidak pernah melakukan penerbangan selama pandemi karena tidak diperbolehkan juga pergi jauh. Jadi langsung kita next ke bagian lifestyle. Di sini about your lifestyle, your household favorite diet is. Di sini ada beberapa pilihan, meat in most meals, jadi memakan daging secara dengan sering. Ini memakan daging tidak terlalu sering. Lalu meat very rarely or just fish, atau memakan daging dengan sangat jarang atau cuma makan ikan. Ini ada vegetarian dan vegan. Perbedaan antara vegetarian dan vegan adalah untuk vegetarian, mereka orang-orang yang memakan sayuran, tapi juga masih memakan seperti jenis-jenis protein, misalnya kuning, telur, kemudian susu, cheese, dan lain sebagainya. Untuk vegan sendiri, ini adalah orang-orang yang benar-benar tidak memakan turunan-turunan dari daging. Ini mereka purely memakan vegetables only. Jadi di sini saya memilih meat very rarely or just fish karena di rumah juga memelihara kucing, jadi lebih sering memakan ikan juga. Lalu di sini do you buy mostly local products? Mungkin sometimes karena Indonesia sendiri kan makanan kadang masih impor dari luar negeri, jadi ya kita pilih sometimes saja. Do you buy from environmental responsible companies? Kita pilih sometimes juga. How many times a week does your family eat out? Ini mungkin karena pandemi, jadi saya isi 1 kali, ini per minggu ya. Masih dalam kurun waktu per minggu, jadi saya isi 1 kali, karena memang udah jarang sekali makan di luar, jadi saya isi 1 kali.
Lalu, how do you handle waste? Di sini, saat I recycle or compose, ada pilihan food, paper, tintas, plastik, or glass. Sampah yang saya kompos itu adalah makanan ya, karena sisa makanan itu biasanya dikompos untuk kebun di samping rumah. Karena di samping rumah ada kebun kecil yang perlu dirawat juga. Jika semua telah terisi, selanjutnya adalah kita klik bagian calculate my footprint. Kemudian muncul di sini nilai dari jumlah emisi yang kita hasilkan dalam waktu seminggu. Di mana untuk listrik atau electricity, sini saya mendapatkan poin 15%, lalu untuk transportation 10%, dan untuk makanan dapat 75%. Dan your total annual emissions adalah 11,63 tons of carbon dioxide. Jadi di sini saya paling tinggi jumlah emisi terdapat di makanan. Mungkin ini bisa menjadi PR untuk saya sendiri untuk bisa merecycle sisa-sisa makanan seperti contohnya plastik, sisa makanan, gelas dan lain sebagainya sehingga tidak menimbulkan atau menghasilkan karbon oksida yang berlebihan atau emisi yang berlebihan. Mungkin untuk teman-teman juga yang masih belum merecycle sisa-sisa sampahnya, bisa mulai dari sekarang kita merecycle sampah-sampah kita, kemudian mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, atau lebih baik berjalan kaki jika memang rumahnya dekat, dan kemudian mulai belajar untuk menghemat listrik. Gunakan listrik dengan bijak. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.